Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pernah mengingatkan soal proyek kereta Wush. Megawati khawatir dengan proyek besar menggunakan sumber pembiayaan yang tidak kecil karena harus benar-benar terukur manfaatnya bagi rakyat. Benarkah syarat tersebut sudah terpenuhi sehingga Wush akhirnya terrealisasi? Lalu bagaimana dengan permasalahan dugaan markup dan korupsi yang layaknya kecepatan Wush juga melaju kencang? Kita akan membahasnya bersama politisi muda PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, kemudian ada Sekjen DPP Bara JP Boy Nababan, serta mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Seno, Bang Boy, Mas Yudi, selamat malam, apa kabar? Malam, Mas Bang. Baik, terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan Prime Time. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Mas Seno, jadi pada saat itu Bu Mega ini mengingatkan langsung, apakah langsung ke Pak Jokowi, lalu apa saja yang diingatkan, Mas Seno? Ya, saya rasa itu bisa sangat mudah ya hari ini masyarakat siapapun untuk men-track rekam jejak digital terkait dengan percakapan-percakapan diskursus yang terjadi jauh di belakang. Dan karena berhubung suatu persoalan masalah Wush ini diangkat kembali, pertama oleh sikap Pak Menteri Keuangan Purbaya yang kami tentu apresiasi bahwa beliau itu menekankan tentang janji di awal dulu bahwa pembiayaan kereta cepat Wush itu harusnya tidak menggunakan atau membebani APBN, dan hari ini beliau menolak itu, maka itu tentu suatu sikap yang gentleman dan sikap yang perlu diapresiasi oleh semuanya. Tetapi kalau kita melihat jauh ke belakang, itu bukan hanya Pak Purbaya ya yang hari ini kemudian memberikan sikap yang tegas semacam itu, tetapi dulu pun Ibu Megawati Soekarno Putri sudah menyampaikan sikapnya dan ada di seluruh rekam jejak pemerintahan tentang bagaimana sikap Ibu Mega yang mengingatkan kepada pemerintahan Pak Jokowi di awal mula periode pemerintahan Presiden Jokowi yang pertama, soal apakah Wush itu malah akan justru jadi beban masyarakat atau bisa seperti yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Baik. Oke. Artinya ada fokus di manfaatnya bagi masyarakat harus. Ini suatu gambaran bahwa dari dulu pun kita sudah mengingatkan itu dengan clear. Justru ini menunjukkan, Mas, fakta ini iya, satu menjadi semi otoriter gitu ya, semuanya menyuruh begini begitu, seluruh kebijakan itu adalah apa yang menjadi gambaran partai. Ini menunjukkan sebaliknya, di berbagai kesempatan justru seluruh di pos-pos pelayanan publik itu bisa juga mengambil suatu keputusan yang sesuai. Ini partai sudah dari awal mengingatkan tetapi tidak dilaksanakan. Ini menunjukkan gambaran seperti itu justru. Seperti itu, Mas, kurang lebih. Baik, itu fokus kepada bermanfaat ya, aspek yang proyek dengan nilai sebesar ini tentunya harus paling bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu bisa diperdebatkan soal manfaatnya sejauh ini. Saya ingin bertanya ke Bang Bara kayak gitu, apakah sudah terlihat, sudah bermanfaatkah proyek Wush ini bagi masyarakat? Apa indikatornya, Bang Bara? Bang Boy, silakan Bang Boy. Belum terdengar audionya, Bang Boy? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya konsep awal dari pengadaan Wush ini adalah sebagai salah satu solusi dari kemacetan yang ada di Jabodetabek dan Bandung. Ya. Ini kan dalam hubungan ekonomi itu ada istilahnya opportunity cost reduction. Artinya pemerintah menilai dan menghitung akibat dari kemacetan yang terjadi di Jabodetabek dan Bandung, itu dihitung kerugian yang diderita oleh negara adalah 64 sampai 100 triliun per tahun. Oleh sebab itu maka pemerintah pada saat itu Pak Jokowi itu dengan fokusnya itu membangun alat-alat transportasi massal seperti LRT, MRT, dan termasuk WUS. Nah, diharapkan dengan adanya transportasi massal ini, maka masyarakat beralih menjadi ke transportasi massal, tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Dan keuntungannya adalah yang terjadi keuntungan sosial yang disebutkan oleh Pak Jokowi, terjadinya pengurangan emisi karbon, pengurangan pemakaian bahan bakar BBM, penghematan waktu, dan penghematan biaya yang pastinya oleh seluruh masyarakat.
Baik. jarak semakin pendek dengan WUS. Kira-kira seperti itu. Oke, mengurangi kemacetan, juga ada penghematan biaya, kalau bisa disebut ini bermanfaat bagi masyarakat. Tapi masyarakat yang mana, Bang Boy? Karena kan ini harga tiketnya tidak bisa terjangkau oleh banyak kalangan ya. Bahkan menurut survei dari Universitas Indonesia dan ITB hanya bisa dijangkau oleh kalangan menengah ke atas yang berpendapatan lebih dari 7 juta per bulan. Jadi masyarakat yang mana yang Anda maksud? Ya, sebenarnya kereta WUS itu untuk Jakarta-Bandung itu memang lebih digunakan untuk mereka yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan bisnis dan profesional, bukan untuk masyarakat yang mungkin mahasiswa atau pelajar. Jadi memang kalau untuk mereka yang berbisnis ataupun berkegiatan ekonomi dengan jarak tempuh 30 menit, saya kira memang itu sangat menghemat sekali dan banyak manfaat-manfaat yang diperoleh dari waktu yang singkat. Maksimal itu otomatis gitu loh. Oke. Jadi perjalanan yang lebih cepat, sekitar 45 menit itu bisa dimanfaatkan oleh mereka kalangan bisnis. Ya, tapi hanya sebagian kecil ya tentu kalau dari kalangan tersebut. Jadi Mas Yudi, kita melihat ini kan fokus di masalah kebermanfaatan. Dan juga kalau ada yang menyebut ini untuk investasi sosial, artinya proyek yang bermanfaat bagi masyarakat tentu sangat penting, artinya harus clear di awal. Nah, apakah memang harus dipastikan soal transparansi? Karena kita kan tidak, data-data ini tidak terbuka ke publik sejak awal, yaitu yang membuat publik kemudian bertanya-tanya. Jadi apa yang harus ditelisik dari dugaan markup dan juga mungkin ada dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek yang bernilai jumbo ini, Mas Yudi? Ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh KPK, bahwa mereka sudah melakukan penyelidikan dari awal tahun, artinya ini sudah 10 bulan. Pasti sudah banyak yang dilakukan oleh rekan-rekan penyelidik untuk mengungkap kasus ini. Kita harus ingat bahwa penyelidikan adalah bagian awal dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Artinya ketika penyelidik KPK melakukan investigasi, sudah mempunyai hipotesis ya, bagian-bagian mana yang kemungkinan ada diduga ditemukannya fraud ataupun kemudian tindak pidana korupsi. Nah, saya melihat ya bahwa kalau sebelumnya ya KPK ketika misalnya ada laporan ataupun proaktif ketika investigation, ketika memang tidak ada hal ataupun hipotesis yang membuat mereka akan naik ke penyelidikan, pasti tidak akan naik penyelidikan. Artinya ada suatu keyakinan dari penyelidik adanya dugaan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka kemudian mengejar pembuktian. Dalam proses penyelidikan ya, yang dilakukan ada dinamakan dengan babat alas. Kenapa? Karena semuanya akan diselidiki mulai dari proses perencanaan, mulai pekerjaan hingga akhirnya. Dari proses perencanaan itu akan dilihat ya bagaimana perencanaan ini, benarkah feasibility studies-nya, apakah feasibility study-nya ini ya memang benar atau mengada-ngada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya kan ada perdebatan mengapa pindah dari Jepang ke Cina, itu pasti akan ditelusuri, termasuk pihak-pihak BUMN yang pertama kali terlibat dalam proyek ini, mulai dari Wika, mulai dari KAI, PT Perkebunan ya, hingga kemudian Jasa Marga. Nah, itu dari perencanaan. Kemudian yang kedua dari pekerjaan, pasti penyelidik sudah menggandeng auditor misalnya BPK untuk kemudian bersama-sama melakukan investigasi ataupun audit ya terkait dengan proyek ini, entah dari pengadaan lahan, entah kemudian dari pembangunan stasiun, relnya, kemudian juga sistem elektroniknya, hingga pengadaan relnya, pengadaan keretanya, apakah ada markup di sana dan lain sebagainya, apakah ada kecurangan, apakah ada kemudian pemerasan, bribery, suap dan sebagainya. Dan yang terakhir, Mas Iqbal, juga terkait dengan akibatnya. Pada saat ini kan ternyata terjadi kerugian. Memang kerugian di dalam undang-undang BUMN yang terbaru, ketika ada kerugian terkait dengan resiko bisnis, ya itu bukan kerugian negara, artinya bukan tindak pidana. Tetapi perlu diingat, jika berdasarkan hukum yang berlaku, ya artinya ketika ada itikat baik di sana. Nah, apakah kemudian kerugian pada saat ini adalah dampak dari tidak jelasnya perencanaan pada saat itu? Misalnya kita tahu ada 71.000
Ya, itu kan sangat-sangat optimis. Apakah optimisnya 71.000 itu yang mengakibatkan ternyata jauh di bawah itu penumpang itu benar-benar dibuat dengan metode ya dan lain sebagainya. KPK nanti di sini akan memeriksa ahli-ahli yang kompeten di bidangnya. Jadi saya pikir ini akan banyak ahli dan saya pikir kalau masalah proyek pengadaan seperti ini penyelidik KPK sudah paham dalam penyelidikannya. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Itulah yang coba diingatkan oleh Bu Mega pada tahun 2015 lalu ya, soal urgensi dan manfaatnya karena biaya yang dikeluarkan tentu tidak sedikit. Namun ternyata anggarannya dinilai kurang transparan oleh publik. Nanti kita akan lanjutkan. Mas Seno, Bang Boy, dan juga Mas Yudi sesaat lagi tetaplah di Prime Time News. Itu kan 3 restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang, kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina, dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Baik, kita kembali akan berbincang dengan Mas Seno, Bung Boy, dan Mas Yudi. Mas Seno mendengar pernyataan Luhut Binsar Panjaitan tadi ya, apakah ini bisa diterjemahkan? Artinya kekhawatiran Ibu Mega terbukti terkait dengan proyek BUS ini. Ya kalau sudah diselidiki oleh KPK selama 10 bulan, lalu Pak Luhut tadi mengatakan bahwa dari awal sudah busuk, meskipun kita nggak tahu ya busuknya itu dalam konteks apa gitu. Artinya kan kekhawatiran Bu Mega ini terjawab sendiri gitu. Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menangnya itu unsurnya sudah terpenuhi. Bahwa memang ternyata hari ini diakui bahwa memang ada masalah-masalah yang dari awal menyertai dari proses perencanaan pembangunan negosiasi soal BUS itu. Ya ini akan membuktikan bahwa kemudian apa yang menjadi kekhawatiran Bu Mega itu ternyata ditabrak begitu saja dalam konteks pembangunan BUS ini. Faktanya Mas, kalau bicara asas manfaat gitu ya, hari ini kan BUS itu lebih banyak diutilisasi sebagai sarana wisata. Kita baca misalnya ada turis asing pengen merasakan naik BUS Jakarta-Bandung itu baru beli itu. Nggak bisa disamakan dengan misalnya KRL atau MRT di Jakarta gitu atau Transjakarta yang memang digunakan oleh rakyat biasa, oleh mahasiswa, oleh pelajar untuk kemudian aktivitas sehari-hari mereka bekerja, belajar, dan seterusnya. Ini berbeda gitu. Transportasi yang prinsipnya adalah untuk mobilitas, bergerak dari satu titik ke titik lain untuk bekerja, beraktivitas, dengan transportasi massal yang sifatnya adalah untuk konteks wisata gitu. Nah kalau konteksnya wisata kan ya ngapain gitu, kita masih punya banyak prioritas lain sebenarnya dengan anggaran sebesar itu gitu ya. Dengan kemudian sekarang bebannya juga masih akan kita tanggung sampai berpuluh-puluh tahun yang akan datang, tentu pasti akan sebenarnya jauh lebih banyak lain yang bisa dibeli dibandingkan melakukan itu. Saya rasa itulah poin dari yang diingatkan Bu Mega dulu. Jadi, dan hari ini dari yang disampaikan Pak Luhut, khusus sejak awal itu masalah gitu. Itu aja Mas. Jadi artinya banyak urgensinya belum terlalu tinggi dan juga ada proyek lain yang dinilai lebih penting dari sekedar proyek prestigious ya. Bang Boy, bagaimana menjawab hal ini? Ternyata kalau dilihat dari urgensinya juga masalah keterjangkauan affordability ini hanya dinikmati oleh masyarakat, hanya sebagian kecil masyarakat saja. Bagaimana Anda menjawab soal ini? Ya, jadi kita harus membedakan antara kecurigaan adanya markup dengan bisnis dari WUS itu sendiri dengan manfaatnya. Itu yang pertama. Nah, WUS itu murni adalah bisnis, dan persoalan rugi dalam sebuah bisnis itu biasa. Apalagi dalam WUS kan kita sudah melihat titik-titik sumber kerugiannya itu jelas. Tahun 2024 target penumpang yang naik dalam WUS itu hanya kurang lebih 6 juta orang dari target 31 juta. Nah, kemudian juga dari tingkat cost overrun yang terjadi itu disebabkan oleh keterlambatan peresmian WUS itu sendiri yang tadinya 2019 mundur jadi 2023 peluncurannya. Belum lagi ada kasus pandemi, COVID, dan
membengkaknya biaya itu sendiri, dan ini menimbulkan cost overrun dari pembiayaan WUS itu sendiri. Kalau kita cermati kan tidak ada masalah di situ, dalam kaitannya itu adalah bisnis. Nah, WUS sendiri itu kan sudah menemui titik temu untuk persoalan utang melalui restruktur dari 40 tahun menjadi 60 tahun. Dan ini normal saja. Restruktur itu adalah bagian dari manajemen risiko, dan itu hal yang wajar. Tidak ada masalah di sana. Nah, terkait adanya indikasi markup, ya silakan KPK bekerja memeriksa apakah ada indikasi penggelembungan pembiayaan dari WUS. Nah, persoalan rugi atau tidak manfaat, saya kira itu tidak tepat. Karena ini adalah layanan publik. Saya ingin bertanya, nah, karena mungkin pertanyaan sederhana dari kedepannya juga adalah, ini kan kereta cepat ini kan mau sampai ke Surabaya, karena ada sebuah konsep kota pulau, bahwa Jawa itu adalah sebuah kota besar jadinya. Nah, WUS ini akan menjadi penanda terkoneksinya semua transportasi yang berbau bisnis khususnya. Kira-kira seperti itu. Tapi banyak yang menilai bahwa kalau dugaan markup dan korupsi terjadi di rute Bandung saja belum selesai, mungkin belum saatnya yang tepat untuk berbincang soal atau membahas soal proyek yang ke Surabaya. Bang Boy, tapi saya ingin bertanya, ini kan pertanyaan sederhananya sebenarnya kalau dari publik ya, menyuarakan masyarakat, siapa yang menikmati, siapa yang membayar begitu. Artinya hutang yang jumbo ini nanti akan menjadi tanggung jawab orang banyak. Nah, tapi ini bukan soal kebanggaan atau tidak, tapi di awal itu tadi Anda sebutkan bahwa targetnya tidak tercapai, kemudian ada kemunduran. Jadi itu salahnya di mana kalau Anda melihat? Karena Anda tentu ingin ya proyek ini berjalan clear begitu ya, kalau menggunakan asas manfaat. Jadi Anda menilai ini di mana celahnya sehingga terjadi semua itu? Iya, terjadinya cost overrun itu kan berawal, salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses peluncuran dari kereta cepat itu sendiri mundur dari targetnya kan 2019. Dimulailah di tahun 2023. Nah, kemudian ada pembiayaan-pembiayaan yang meningkat mungkin karena kurs dolar pada saat itu juga naik. Nah, ini menyebabkan terjadinya penambahan biaya kurang lebih 1,2 miliar US dollar. Jadi dari tadi kalau dirupiahkan itu awalnya 97 triliun, membengkaklah barang ini menjadi 120 triliun tapi sayangnya sekian. itu tidak dirilis secara transparan ke publik ya Bang Boy ya. Lagi bunganya. Ya. Ada bunganya di sini, itu yang beban jadi lebih memberatkan. Tapi ini semua kan bisnis to bisnis. Tidak ada juga permintaan dari konsorsium KCIC untuk negara membiayai ini. Kalau memang seperti itu, memang pertanyaannya kemudian apakah mengapa ini kok tidak dirilis secara transparan? Semua angka-angka itu tidak dirilis secara transparan ke publik. Mas Yudi, apakah mungkin ini sudah kita masuk dalam level penyelidikan? Jadi siapa yang akan atau seharusnya menjadi prioritas, menjadi fokus dari KPK untuk dimintai keterangan? Ya, tentu semua pihak yang terlibat seperti saya sampaikan, dari pihak BUMN, kemudian pihak perencana, kemudian juga dari kementerian, ya, baik termasuk juga Kementerian BUMN, ya, termasuk Kepala Bapepam, gitu kan, Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya. Tentu semua harus pasti akan dimintai, karena tadi saya katakan penyelidikan ini kan babat alas. Ya, pasti semuanya akan dicari, semua akan diidentifikasi untuk apakah memenuhi unsur-unsur seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun memang yang harus digarisbawahi adalah bahwa selama 10 bulan ini artinya KPK belum menemukan bukti permulaan yang cukup, ya, terkait dengan penyelidikan yang telah mereka lakukan. Karena jelas sekali di dalam undang-undang ketika KPK sudah menemukan bukti permulaan yang cukup, maka dalam waktu 7 hari penyelidik harus melaporkan kepada pimpinan KPK bahwa mereka sudah merampungkan penyelidikan karena sudah menemukan bukti permulaan untuk melimpahkan kepada penyidik terkait dengan kasus mereka. Atau ada juga yang kedua, bahwa kasus tersebut bisa juga ditangani oleh aparat lain, ataupun juga ternyata tidak ditemukan, ya, peristiwa
tindak pidana maupun bukti permulaan, dan artinya kan tidak ada yang menjadi tersangka. Tetapi ya bagi saya ketika KPK sampai 10 bulan ya tentu pasti mereka sudah banyak ya melakukan permintaan keterangan, meminta dokumen. Saya ingin tahu kalau dalam perhitungan kerugian ya. Dalam perhitungan kerugian, apakah istilah investasi sosial, artinya tentunya treatmentnya berbeda dengan pembangunan infrastruktur yang lain. Apakah istilah investasi sosial ini bisa memengaruhi perhitungan kerugian oleh KPK? Ya tentu kan terjadi perdebatan ya, apakah ada social cost atau real cost. Tapi bagi saya untuk saat ini ya bahwa kerugian keuangan negara itu memang harus real cost supaya tidak terjadi perdebatan di pengadilan gitu kan terkait bagaimana menghitungnya. Jadi sekarang ini real cost itu bagi saya sangat penting, apalagi di penyelidikan ya kan. Kalau sosial nanti kalau sudah penyidikan barulah kita masukin komponen yang lain. Namun bagi saya sangat penting karena kasus ini sudah terungkap ke publik, dan kita pun juga kalau nggak rame-rame seperti ini kan kita nggak tahu bahwa KPK sudah melakukan penyelidikan. Artinya kita berharap ya bahwa dengan adanya tekanan publik, bahwa dengan adanya kemudian gaduhnya kasus ini ya KPK bisa segera menuntaskan proses penyelidikan. Kalau memang ini sudah masuk ranah ke penyidikan ya segera saja limpahkan ke penyidikan. Toh KPK juga saat ini juga mempunyai SOP baru ya, bahwa ketika naik dari penyelidikan ke penyidikan ya belum tentu ada nama tersangkanya. Bagi saya ada satu yang menjadi agak sulit ya, masa karena kasus ini kan sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Ini pasti dari pimpinan BUMN saja sudah berganti-ganti. 10 tahun yang lalu. Itu juga pada saat Ibu Mega mengingatkan terkait dengan urgensi dari proyek ini. Terakhir Mas Yono, jadi menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab atas membengkaknya hutang dan juga dugaan markup ini? Ya, sebenarnya yang paling perlu untuk ditanya itu adalah Luhut kan sudah bilang ini proyek dari awal udah busuk gitu. Nah, yang perlu kita tanyain adalah Pak Luhut, busuknya seperti apa sih? Bisa nggak jelaskan ke kami? Memangnya busuknya kayak apa itu sebelum Pak Luhut kerjakan? Nah itu aja, kan beliau sudah mau menjelaskan itu tadi sebagai yang menyampaikan bahwa dari awal beliaulah yang melakukan negosiasi ke pihak dari pemerintah Cina atau ke pihak bisnis dari Cina, lalu kemudian yang merencanakan itu. Nah, kalau beliau sudah menyatakan di depan umum bahwa ini barang sudah busuk dari awal, memang busuknya kayak apa sih Pak Luhut? Nah, itu aja yang mau dijelaskan. Saya rasa itu. Baik, jadi jangan segan untuk meminta waktu ya untuk memintai keterangan terkait dengan pernyataan tersebut. Karena tentu kita berharap masyarakat ini proyek yang bermanfaat, bukan keren-kerenan saja atau proyek mercusuar begitu. Terima kasih Mas Seno, Mas Yudi, Bang Boy, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News.